Jerman merupakan suatu negara di kawasan Eropa Tengah yang dikenal sebagai salah satu negara paling maju di dunia. Negara Jerman memiliki perbatasan dengan 9 negara, termasuk negara Polandia, Prancis, dan juga Belanda. Negara Jerman juga memiliki garis pantai yaitu di Laut Utara dan Laut Baltik. Sistem pemerintahan negara Jerman adalah federal dengan sistem parlementer, yang dimana negara Jerman dipimpin oleh seorang kanselir sebagai kepala pemerintahan, serta presiden sebagai kepala negara secara simbolis. Secara ekonomi, negara Jerman merupakan ekonomi terbesar di Eropa dan merupakan salah satu ekonomi terkuat di dunia. Negara ini terkenal dengan industri manufakturnya, terutama di bidang otomotif, teknologi, dan mesin berat. Oke, jadi dari ketiga kategori yang diberikan, yaitu pemerintah, pemerintah atau swasta, dan social welfare, kami dengan percaya diri menetapkan bahwa Jerman itu ditempatkan pada posisi social welfare. Kenapa? Oke, jadi keputusan ini kami ambil berdasarkan analisis kelompok kami terhadap karakteristik sistem sosial dan kebijakan publik di negara Jerman itu sendiri, di mana negara ini memiliki peran yang sangat aktif dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Jadi mayoritas rakyat di negara Jerman itu berada dalam taraf sejahtera. Terus mulai dari asuransi, kesehatan mereka, pendidikan, hingga bentuk tunjangan dan subsidi sosial seperti tunjangan anak dan bantuan pengangguran, serta infrastruktur di negara tersebut sangat memadai untuk dijadikan bahwa Jerman termasuk ke dalam negara social welfare. Kemudian menurut teori dari Sving Anderson pada tahun 1990 dalam The Three World of Welfare Capitalism, Jerman ini termasuk dalam kategori Conservative Corporatist Welfare Regime. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu negara yang menyediakan perlindungan sosial berbasis solidaritas kerja dan keluarga menurut teori tadi. Di mana peran negara itu sangat dominan gitu. Nah, jadi dari analisis tadi dan teori-teori yang mendukung serta bukti dari kebijakan nyata yang diterapkan oleh pemerintah Jerman, kelompok kami menyimpulkan bahwa Jerman itu layak ditempatkan sebagai negara dengan sistem sosial welfare. Jerman merupakan contoh negara kesejahteraan modern yang menempatkan perlindungan sosial sebagai prioritas utama, tercermin melalui sistem asuransi sosial yang komprehensif di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan pensiun. Komitmen ini tercermin dari besarnya pengeluaran negara untuk program sosial. Jerman mengalokasikan sekitar 25,1% dari produk domestik bruto mereka untuk belanja perlindungan sosial, salah satu yang tertinggi di kawasan Uni Eropa. Dalam bidang kesehatan, Jerman mengadopsi sistem asuransi kesehatan universal dengan cakupan hampir 90% penduduk melalui skema asuransi wajib. Selain itu, prinsip solidaritas dan subsidiaritas yang menjadi dasar model kesejahteraan sosial Jerman menunjukkan bahwa negara tidak hanya bertindak sebagai penyedia layanan, tapi juga memberdayakan individu dan komunitas untuk berkontribusi. Dengan berbagai bukti ini, dapat disimpulkan bahwa Jerman memenuhi karakteristik utama sebagai negara kesejahteraan yang progresif dan berkelanjutan. Apa yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan efektivitas sistem welfare di negara Jerman? 1. Mengatasi tantangan demografi. Jerman menghadapi populasi menua yang membebani sistem pensiun dan kesehatan. Solusinya perkuat kebijakan keluarga, integrasi imigran, dan reformasi pensiun agar lebih berkelanjutan. Yang kedua, mengurangi ketimpangan sosial. Reformasi pasar tenaga kerja menciptakan ketimpangan. Perlu penyelesaian upah minimum, peningkatan akses pelatihan kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja informal. Yang ketiga, digitalisasi layanan sosial. Birokrasi manual memperlambat layanan. Percepat dengan e-government, pemanfaatan AI dan big data, serta jaga keamanan data masyarakat. Yang keempat, peningkatan partisipasi perempuan. Banyak perempuan bekerja paruh waktu karena minimnya dukungan. Solusinya, perluas akses skill care, dorong kerja fleksibel, dan tingkatkan peran perempuan di posisi strategis. Yang kelima, adaptasi perubahan iklim. Perubahan iklim mengancam kelompok rentan. Jerman perlu integrasikan resiko iklim ke sistem sosial. Sediakan asuransi bencana dan dorongan penciptaan green job.
Masuk ke bagian yang terakhir, yaitu opportunity atau peluang yang dilakukan pemerintah Jerman untuk memfokuskan negaranya pada social welfare setelah negaranya telah mencapai tahap yang lebih tinggi. Kita mulai bagian yang pertama atau yang ke-1, yaitu dari green job, dengan mentransisikan energi sebagai motor ekonomi dan sosial. Peluangnya juga bisa dengan memberikan pelatihan ulang ataupun reskill dan peningkatan keterampilan, dan juga bisa menarik tenaga kerja internasional yang memiliki keahlian di bidang teknologi hijau ataupun berkelanjutan. Yang kedua yaitu dengan teknologi kesejahteraan digital yang meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Dengan peluangnya yaitu mengembangkan platform daring untuk layanan kesehatan sosial dan juga bisa mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI untuk mendeteksi ataupun merespon kebutuhan sosial secara proaktif. Lalu yang ketiga yaitu bonus demografi dari migran muda yang menyeimbangkan struktur usia. Dengan peluangnya yaitu bisa mengembangkan program integrasi yang efektif untuk membantu migran muda lebih berpartisipasi dalam pasar kerja ataupun sosial ataupun sistem sosial. Lalu yang terakhir yaitu inovasi sosial guna mendorong model kesejahteraan negara Jerman, yaitu dengan peluang mendorong pengembangan model layanan berbasis komunikasi ataupun time banking ataupun juga platform crowdfunding sosial, dan juga bisa mengintegrasikan pendekatan interdisipliner dalam perencanaan kota ataupun menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan sosial. Kesimpulannya adalah, Jerman merupakan negara kesejahteraan dengan model konservatif korporatis menurut klasifikasi SPD Anderson yang menonjolkan peran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui sistem perlindungan sosial di sektor kesehatan, tenaga kerjaan, pendidikan, dan pensiun. Peluang untuk memperkuat sistem ini muncul dari pertumbuhan green jobs dalam transisi energi, kemajuan teknologi digital di bidang sosial, bonus demografi akibat migrasi muda, serta inovasi berbasis komunitas. Namun, Jerman juga menghadapi tantangan serius seperti penuaan populasi, meningkatnya ketimpangan sosial, keterbatasan digitalisasi layanan sosial, rendahnya partisipasi tenaga kerja perempuan, dan risiko perubahan iklim. Untuk menjaga keberlanjutan sistem kesejahteraannya, Jerman perlu melakukan retornasi kebijakan yang responsif terhadap tantangan-tantangan ini.